Andri. Bagus, apa kabar Pak Agus? Kan background kita itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Agus. Bisa ya. Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Sumatera Barat Bukit Tinggi hadir nih. Kedengaran nggak suaranya ya? Gitu. Agus suaranya. Salam dari Sulawesi Utara. Salam dari Sulawesi Utara. Subang hadir Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, bapak-bapak semua. Pagi. Ya. Dengan Yanto PPM Kebumen, bapak-bapak. Mana? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apes. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam rangka rapat konsultasi barangkali kita tepatnya ya. Konsultasi ada antara masyarakat yang tergabung di dalam paguyuban pegiat Magot Nusantara dengan pemerintah, dan sebagian juga ada akademisi ya, para pakar ya, antara lain, walaupun ini berperan sebagai pembina, ketua dewan pembina itu Prof. Agus. Jadi kita di sini barangkali sudah men-setting sebuah atau melaksanakan sebuah pentahelix ya, yang pendekatan di dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap sekarang ini efektif dengan melibatkan para pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, para pegiat, akademisi ya, dan juga mungkin media ya. Sebagian di antara kita juga ada teman-teman dari pegiat media. Nah, pertemuan ini dirancang sudah cukup lama ya oleh Pak Ardi dan kawan-kawan ya, atas hasil konsultasi dengan Bapak Direktur Pengelolaan Sampah. Ya. Untuk itu mari kita memulai kegiatan ini dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, itu Bapak Dr. Nofrizal Taher, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Paguyuban Pegiat Magot Nusantara Profesor Agus Pakpahan, kemudian juga yang terhormat Kolonel Laut Al Fajar ya, Pak Fajar, yang juga demikian perhatian terhadap perkembangan budidaya maggot di kita ya. Beliau dari institusi TNI, TNI Angkatan Laut ya, beliau juga memiliki kepedulian yang luar biasa di dalam perkembangan maggot ini. Nah, yang saya hormati teman-teman dari pengurus PPM ya, Pak Ardi, Kang Dadan, ada Kang Yuda di sini, ada Kang Luki dan lain-lainnya, Kang Dudi. Kita bisa bertemu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya untuk tidak berpanjang lebar ya, saya ditugaskan oleh Pak Ardi ya untuk menjadi atau untuk memandu ya jalannya rapat ini. Ya, nanti ada beberapa
sambutannya yang mudah-mudahan berkenan nih, ada dari Prof. Agus, dari Kolonel Al-Fajar, dan diakhiri dengan dari Bapak Direktur Pengelolaan Sampah. Dan setelah itu kita akan sharing pendapat, mungkin berdasarkan pengalaman kawan-kawan di lapangan. Oh ya, maaf, ada satu sesi sebelum itu laporan ya, sengaja laporan ditaruh agak di tengah gitu ya, karena ini biar nyambung nanti dengan pembahasannya. Jadi ada laporan kegiatan PPM ya, PPM Nusantara, apa saja yang dilakukan dalam ikhtiar mengembangkan Magot di memasalkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis biokonversi dengan BSF. Itu yang nanti disampaikan oleh Ketua PPM kita, yaitu Kang Ardi. Bapak Direktur, para pembina PPM dan kawan-kawan sekalian, itulah rangkaian acara kita ya. Ada sambutan, ada laporan, dan terakhir diskusi. Nah, tentu kita semuanya berkeinginan adanya sinergi ya, yang semakin kuat antara para pihak ya yang terlibat di dalam proses pengembangan Magot ini. Saya tidak ingin menyinggung terkait dengan bagaimana hebatnya Magot di dalam membantu kita terkait dengan pengurangan sampah organik khususnya, dan juga menunjang program pemerintah dalam ketahanan pangan ya, itu tentu saja kita sudah pahami bersama. Nah, cuman bagaimana itu semua untuk diakselerasi besar. Sedikit saja dengan yang sudah tercatat ya, anggota PPM yang sempat mengirimkan datanya kepada kami ya, itu tidak kurang dari 50 ton per hari sampah dihabiskan di dalam proses ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya setiap desa sebagai titik sentral pengolahan sampah di tingkat basis, maka kita yakin upaya pemerintah yang dikomandani ini di tingkat nasional oleh Pak Direktur Pengelolaan Sampah ini, upaya pengurangan sampah akan bisa lebih cepat terrealisir. Demi bagi mereka-mereka yang memiliki sumber pendanaan ataupun supporting pendanaan yang memadai. Demikian kami mohon dengan hormat Prof. Agus Pak Pahan untuk menyampaikan sambutannya bagi kita untuk menambah inspirasi dan motivasi bagi seluruh anggota PPM. Untuk itu dengan hormat kami mohon perkenan Prof. Agus. Dipersilakan Pak. Prof. Agus. Prof. Agus masih monitor? Prof. Agus. Kok kelihatannya keluar ya Pak Ardi? Di monitor, layar monitor saya kok nggak kelihatan Prof. Iya, Prof. Agus. Pak, nanti ini lagi WA, ada WA. Wah, nggak bisa ikut Pak kayaknya. Nggak bisa ikut katanya Pak. Tadi ini ada salam aja punten Kang Ardi, setelah masuk tadi saya nggak bisa keluar. Masuk Zoom. Jaringan buruk, maaf sekali. Salam kompak dan sukses saja buat semua teman-teman pegiat. Semoga sukses. Itu Pak dari Prof. Agus. Jadi gimana Pak Ardi? Kesulitan untuk masuk jaringan lagi kelihatannya Pak. Kesulitan untuk masuk ke Zoom lagi. Oke, gini aja. Mudah-mudahan beliau bisa mengatasi problematika jaringannya. Kita lanjut aja dengan Pak Fajar ya, walaupun tidak nampak wajahnya, tetapi suaranya tadi sudah sangat jelas. Pak Fajar bisa dengar suara saya?
Alhamdulillah bisa, Pak Oke. Anang. Baik. Selanjutnya kami mohon karena Prof. Agus punya kendala jaringan, berkenan Pak Fajar untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk memotivasi dan menginspirasi bagi kita sekalian, para pelaku pegiat Magot. Dipersilakan Pak. Nanti kalau beliau masuk lagi kita berikan kesempatan. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Anang, Pak Dr. Anang. Yang terhormat pembina pegiat Magot, dalam hal ini Profesor Agus Pakpahan, kemudian Bapak Direktur Pengolahan Sampah, Dr. Nofrijal Taher, juga yang kami hormati Pak Dr. Anang sebagai pembina kami juga ini sebetulnya. Kemudian ini ujung tombak kita di lapangan, Kang Ardi, Kang Dadan, Kang Yuda, dan rekan-rekan sekalian yang belum bisa saya tidak bisa saya sebutkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul. Meskipun saat ini kita tahu di masa pandemi dan meskipun kita melalui daring, melalui Zoom meeting ini, yang tentunya ini bukti atau tanda bahwa spirit kita memang begitu tinggi, sehingga besar harapan saya dengan apa yang sekarang kita rintis ini melalui support dari para pakar, para sesepuh kita, para ahli, kemudian orang-orang yang benar-benar peduli terhadap merintis PPM ini, yang dalam hal ini saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, Profesor Agus Pakpahan, kemudian perhatian dari Direktur Pengolahan Sampah, kemudian dari Pak Dr. Anang dan rekan-rekan semua, tentunya spirit pagi ini saya lihat begitu besar dengan kehadiran rekan-rekan semua. Begitupun saya jujur aja nih, sebetulnya saya ini lagi pelajaran juga nih. Tapi saya ingin sempatkan waktu saya untuk PPM ini karena saya sangat-sangat peduli sekali dengan lingkungan dan saya juga sangat optimis dengan apa yang akan kita capai ini. Terus terang, begitu Munas pertama kita, saya langsung menghubungi Menteri KKP, dalam hal ini Pak Dr. Edi Prabowo, yang kebetulan itu rekan satu angkatan saya ketika saya masih pendidikan di Akmil. Namun WA saya belum dibalas karena beliau dari stafnya sedang di Honolulu. Mudah-mudahan nanti setelah pulang dari Honolulu bisa kita lanjutkan lagi koordinasinya, dan saya berharap nanti kita bisa menghadap kepada beliau karena kebetulan beliau dalam hal ini KKP saya dengar mempunyai program, dan saya sudah sampaikan kepada stafnya bahwa dinyatakan benar KKP sendiri sedang bergiat terkait dengan Black Soldier Fly ini. Sehingga mudah-mudahan kita juga bisa disupport dari Kementerian KKP, sehingga organisasi atau keinginan kita atau sesuatu yang kita rintis ini bisa saling bekerja sama, bisa saling support, dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Oleh sebab itu, saya berharap juga kepada rekan-rekan semua untuk tidak pernah patah semangat, untuk tidak pernah berhenti berusaha dan berjuang. Saya dengan Kang Ardi itu sudah kurang lebih 6 tahunan lah, dari sejak tahun 2014 ketika saya masih dinas di Sesko TNI. Saya berusaha bertemu dengan orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Alhamdulillah Kang Ardi sampai saat ini istiqomah terus dengan Black Soldier Fly-nya, yang jujur saja sudah banyak saya manfaatkan, namun memang belum maksudnya masih secara pribadi gitu. Saya harapkan juga kepada rekan-rekan, kepada para senior, kepada para ahli yang tergabung di sini,
untuk tetap bersatu padu, untuk tetap saling membantu, untuk tetap saling berkoordinasi meskipun jarak kita memang jauh, suatu saat mungkin kita bisa saling bertemu, sehingga apa yang akan kita rintis ini betul-betul akan menjadi kelompok nasional yang berkontribusi terhadap negara dan bangsa ini, juga bisa memberikan manfaat untuk dan kemaslahatan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia ini, sehingga lingkungan kita, pemahaman kita bagaimana mengelola lingkungan akan semakin baik dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian Pak Dr. Anang yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator Pak Dr. Anang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kolonel Fajar yang sudah menyampaikan sambutannya sangat singkat tetapi luar biasa ya. Saya mencatat beberapa poin ya, baik spirit beliau secara pribadi maupun bersama-sama dengan PPM dalam hal ini Pak Ardi dan kawan-kawan untuk terus mengembangkan dan tidak patah semangat. Beliau juga sudah mengambil langkah-langkah yang strategis itu komunikasi dengan Menteri KKP ya. Dan di sini kita diwakili dari kementerian juga sangat intensif komunikasi kita yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Direktur, yang itulah yang nanti kita akan sampaikan beberapa pemikiran dan beberapa insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ardi. Mudah-mudahan dari sini kita bisa membaca demikian besarnya potensi jaringan ini ya, ketika sudah berkembang ya. Di Jakarta sudah ada 100 sekian titik, di Cimahi kemarin uji coba zero waste dengan berbasis sampah organik untuk Magot gitu ya, di 7 kelurahan dari sekitar 100-an dari 15 kelurahan. Ya udah 7 kelurahan walaupun tiap kelurahannya baru 1 RW sebagai pilot model, dan tahun depan insya Allah itu akan terus dikembangkan. Kabupaten Bandung juga sudah ada dana khusus dari pemerintah kabupaten ya, dan melalui dinas lingkungan hidup dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung yang disebut dengan dana ataupun program Raksa Desa, di mana memang dari sisi anggaran, dan tolong jangan hanya dilihat dari sini, setiap desa dialokasikan uang 33 juta rupiah untuk mengawali budidaya maggot di tiap desa di Kabupaten Bandung. Ya, itu saya lihat sendiri, saksikan sendiri, dan juga komunikasi langsung dengan kepala dinas. Nah, saya pikir benih-benih yang sudah baik ini alangkah indahnya kalau terus berkembang, dan saya yakin ya ini luar biasa dahsyat Pak, luar biasa dahsyat kegiatan kita ini kalau terus konsisten, dan mudah-mudahan juga pemerintah nanti melalui Pak Dr. Nofrizal itu bisa memfasilitasi lebih ke depannya, baik itu melalui fasilitasi kebijakan, fasilitasi finansial maupun fasilitasi bentuk lainnya. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat ya, kita berkesempatan kepada Ketua PPM Nusantara untuk menyampaikan quote and quote laporan ya kegiatan yang dilakukan oleh PPM Nusantara dalam setahun terakhir. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Siapa? Oke. Monggo. Bagian saya ya Pak. Bentar ya Pak. Ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Bentar ya.
Saya bisa share screen kan nih Pak Nov? Oke. Ya udah kelihatan. Udah. Di landscape-kan aja Kang Ardi biar yang di komputer bisa terlihat. Di landscape-kan. Udah ini baru ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum ada. Belum ada Kang Ardi, masih blank. Nah, ada. Udah ya? Iya. Bentar, saya mulai dari awal ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nahar. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Anang Sudarna sebagai pembina, kepada Prof. Agus tadi juga yang sempat hadir, ini lagi berupaya untuk tetap masuk, Pak Fajar yang telah menyampaikan semangatnya. Izinkan saya hari ini menyampaikan laporan kegiatan yang di tahun 2020, kegiatan PPM, paguyuban pegiat Magot di seluruh Nusantara di 2020 yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mungkin ada sedikit tanya jawab dari teman-teman kepada teman-teman dari teman-teman kepada Pak Nofrizal. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini Pak Nov PPM dibina oleh Prof. Agus Pakpahan, Pak Anang Sudarna, dan Pak Fajar. Jadi ada 3 pembina sekaligus yang berkoordinasi secara intens baik di lapangan maupun secara online. Kemudian kami berkegiatan secara besar, itu ada beberapa, memang base-nya masih Jawa Barat gitu. Meskipun ada teman-teman yang di luar Jawa Barat, seperti hari ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada NTB juga kalau nggak salah hari ini tuh. Tapi memang karena memang kita base di Jawa Barat, jadi memang lebih banyak berkegiatan di Jawa Barat gitu. Di Februari kita ikut HPSN Jawa Barat, Mei dan Juli kita audiensi dengan DLH-DKI, 2 kali audiensi, dan langsung dijalankan program-programnya oleh DLH-DKI. Tinggal MOU-nya aja yang belum. Nah, terus 2020 Agustus sampai September kami mendampingi Hipakat Sumedang dengan Pak Dandim ke tempatnya Prof. Agus untuk membantu mensosialisasikan sekaligus produksi BSF di Sumedang. Kemudian ada audiensi dengan BP2D Jawa Barat, termasuk juga audiensi dengan DLH Jawa Barat, DLH Provinsi Jawa Barat. Dan di Agustus September itu bersama Pak Nofrizal waktu itu mendampingi Komisi 4 DPR RI untuk melihat metode biokonversi di Bekasi. Yang terakhir yang kami lakukan adalah di bulan Oktober 2020 Musyawarah Nasional Pegiat Magot yang pertama. Dan tadi sebagaimana Pak Pembina Pak Anang Sudarna sebutkan, ada 578 pendaftar, banyak yang mau ikutan. Nanti akan saya ceritakan bagaimana sih hasil munasnya itu. Ya, hasil munasnya kurang lebih, pertama, ini kesimpulan yang kami dapat, Pak Nov, teman-teman sekalian, bahwa respon dari teman-teman itu sangat luar biasa, karena setelah diverifikasi ada 578 pendaftar dari 27 provinsi. Nah, hampir rata pandangannya, situasinya, keluh kesahnya gitu. Terdapat paradoks di lapangan, yaitu pembudidaya Magot kesulitan untuk mendapatkan sampah organik, walaupun sesungguhnya sampah organik banyak, menempati porsi terbesar dari sampah rumah tangga hampir di semua daerah, yaitu setidaknya 40%. Para peserta bersepakat untuk menjadikan PPM sebagai organisasi berbadan hukum yang kecenderungannya berbentuk koperasi.
Kemudian pemisahan sampah dari sumber menjadi kunci utama untuk pengembangan olah sampah organik dengan biokonversi BASF. Para pegiat Magot adalah sebagai agen perubahan juga, karena secara mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, mensosialisasikan pemisahan sampah di sumber. Karena memang kami membutuhkan sampah organik. Oleh karena itu kami membutuhkan legasi dari pemerintah pusat dan daerah. Pengurus PPM membentuk tim kerja terdiri dari unsur pusat dan daerah dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Budidaya Magot BASF dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah organik. Jadi benar-benar 100% yang diberesin sama Magot ini. Pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya diharapkan dapat terus membina dan memfasilitasi PPM Nusantara dalam seluruh jaringan kerjanya. PPM Nusantara segera membentuk badan usaha untuk mempermudah pelaksanaan visi dan misi PPM, pembinaan, fasilitasi, edukasi, dan meningkatkan kemakmuran semua anggota PPM Nusantara, serta meningkatkan peran PPM Nusantara dalam kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan pengolahan sampah lainnya. Nah, ada beberapa rekomendasi yang kami ingin sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Direktorat PSLB 3 dengan Pak Direktur Pengolahan Sampah. Yang pertama, menyarankan Direktorat Pengolahan Sampah untuk melakukan percepatan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. PPM siap membantu insya Allah. Percepatan dalam melaksanakan pengolahan sampah organik dengan biokonversi Magot BASF, para peserta Munas menyarankan agar Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Badan Pengembangan SDM, dan Direktorat Pengolahan Sampah Dirjen PSLB 3 Kementerian LHK untuk memperbanyak program dan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis, serta fasilitasi lainnya kepada anggota PPM Nusantara. Disarankan adanya percontohan atau demplot pengolahan sampah organik dengan biokonversi Magot BASF yang cukup besar dan dikelola secara profesional di tiap kabupaten kota atau sekurang-kurangnya di tiap provinsi. Pengolahan sampah organik dengan biokonversi BASF seyogyanya menjadi bagian dalam pembangunan BSI, PDU, dan TPS 3R. Menyarankan Kementerian LHK untuk menjadi pelopor pengolahan sampah organik dengan biokonversi BASF sebagai gerakan nasional. Yang terakhir, merekomendasikan adanya peraturan atau keputusan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta Menteri Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal tentang Gerakan Nasional Pengolahan Sampah Organik Berbasis Masyarakat. Ya. Nah, dari data yang kami dapatkan, pendaftar di Munas 578 pendaftar, kurang lebih petanya seperti ini, dari mulai Aceh sampai Papua, Sorong. Jadi 27 provinsi kurang lebih, Pak Nofrizal. Nah, kemudian setelah Munas kami adakan lagi survei, pasca Munas, ada 299 responden, ternyata SOD yang terolah itu 48.768 kilo per hari, jadi hampir 50 ton. Terakhir saya dapat data dari DKI, ada sekitar 1,9 ton, jadi 50 ton lebih nih sebenarnya angkanya sudah. Yang hasil magotnya di angka 12.102 kg per hari, 12 ton magotnya. Seandainya itu dikolektifkan dalam satu pengumpulan, mungkin dengan teori-teori nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, presentasi berdasarkan provinsi memang didominasi ya karena dengan tidak mengecilkan daerah-daerah yang lain, karena memang banyak berkegiatan di Jawa Barat. Jawa Barat itu 60%, disusul oleh Jatim 8%, Jateng 7%, kemudian DKI 6%, Banten 4%. Dari 299 itu responden itu yang sudah budidaya BASF itu sekitar 80% atau 79,9%. Nah, yang dari mereka semua, dari teman-teman itu kebanyakan belum pernah berhubungan dengan pemerintah, sekitar 70% belum pernah berhubungan pemerintah. Jadi PPM memang punya tugas yang lumayan di sini. Kemudian lebih dari setengahnya belum berkelompok, makanya perlu diarahkan untuk membuat lembaganya. Nah, melalui survei terakhir kami, Pak Direktur, Pak Nofrizal,
kami berpikir sepertinya ada baiknya ini dibuat satu aplikasi yang nanti datanya itu bisa real time terupdate. Nah, rapat kami kemarin itu kami akan buat satu aplikasi yang namanya SOD, tapi kepanjangannya sampah organik digital. Nanti penjelasannya mungkin kami update setelah rapat ini, Pak Noh. Nah, kurang lebih pekerjanya kita ada. Nah, di sini kita pakai sentral dan disentral. Jadi kalau kebanyakan teman-teman BSF itu atau pegiat Magot yang lainnya menggunakan istilah inti dan plasma. Tapi karena saya lihat di BSF ini kecenderungannya itu lebih dekat kepada isu persampahan, maka saya pakai kata-kata atau vocabulary-nya persampahan, yaitu sentral dan disentral. Di mana nanti ini ada 4 user sentral itu bisa mengakses keseluruhan, kemudian ada akses di sentral terkait jemput SOD, request store Magot, jual beli Magot, ternak Magot, ada SOD Mart yang nanti hasilnya dalam bentuk poinnya itu bisa ditukar dengan produksi yang diproduksi oleh teman-teman, baik itu ternak, apa aja lah, telurnya lah, apanya itu bisa ditukar dengan itu. Kemudian jemput antar SOD untuk masyarakat, termasuk SOD Mart dan SOD Pay. Nah, juga nanti berlaku untuk user yang dia hanya mau memisahkan SOD aja atau sampah organik dapurnya saja. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ada jemput, ada antar jemput atau antar SOD di desentral atau di sentral. Nanti ada skenario kirim 10 dol, jadi nggak harus ada lalatnya di tiap rumah. Nah, nanti ada skenario kirim Magot juga ke tempat-tempat tertentu dan itu dinilaikan menjadi poin. Nah, yang kami punya gambaran itu 1 poin itu sekitar Rp100. Nah, di aplikasi ini juga insya Allah nanti akan ada edukasi pemilahan sampah. Jadi nanti di situ ada poin, orang akan main game tapi milah sampah gitu. Ya, itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Pak Anang Sudarna. Terima kasih Pak Anang, mangga. Pak Anang. Pak Anang. Maaf, demikian paparan Pak Ardi secara singkat sudah menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus PPM selama tahun terakhir ini, ya, dan tentu ini belum memuaskan kita semua, bahkan kami sendiri sebagai bagian dari itu masih merasa perlu terus kita tingkatkan. Tapi paling tidak ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan tentu patut kita apresiasi khususnya kepada Kang Ardi dan kawan-kawan. Nah, ada satu barangkali yang terlewat yang dari paparan Pak Ardi, yaitu tindak lanjut dari Munas, ya, khususnya di dalam penguatan kelembagaan PPM. Ini sedang berproses, kita membentuk koperasi. Ya, nanti mungkin di dalam pertemuan berikutnya lebih teknis, ya, melibatkan kawan-kawan akan dijelaskan. Anggaran dasar sekarang ya mungkin 80% lah ya anggaran dasar koperasi, karena kami berpikir lebih ini kira-kira koperasinya model seperti apa. Nah, akhirnya dari diskusi di pengurus PPM yang intens ketemu, ya hampir seminggu bisa 2-3 kali ya di Bandung, itu model koperasinya model inti plasma, primer sekunder, ya. Jadi pemikirannya itu di tingkat pusat, ya, yang dikelola nanti oleh PPM itu koperasi sekunder, sementara koperasi primernya itu ada di tingkat provinsi atau kabupaten, ya. Provinsi atau kabupaten. Nah, detailnya bagaimana nanti seperti apa? Kenapa? Apa pertimbangan utamanya demikian? Tentu bukan pada kesempatan ini kami jelaskan, tapi rancangan itu sudah terus bergulir.
Demikian juga komunikasi dengan pihak pemerintah khususnya Dinas Koperasi Provinsi ya, karena ini kewenangannya ada di sana karena lintas provinsi, bahkan mungkin nanti dengan pusat juga kita sudah adakan komunikasi kontak-kontak dengan beberapa jaringan yang ada. Nah, sedangkan yang lain yang bersifat non koperasi, karena di bawah PPM ini rancangannya di samping ada koperasi juga ada mungkin yayasan. Nah, ini yang terus kami godok. Itu bentuk penjelasan atau tindak lanjut dari amanat yang diberikan oleh peserta Munas pada saat Munas berlangsung. Dan yang terakhir barangkali sebagai tindak lanjut juga PPM sudah mengirimkan hasil Munas ini ke para pihak yang terkait, antara lain ke Kementerian LHK dan juga beberapa kementerian dan provinsi. Mungkin itu tambahan dari saya ya, tadi karena kebetulan terlewat oleh Pak Ardi, sehingga teman-teman di peserta Munas tidak bertanya-tanya lantas apa yang dikerjakan setelah Munas. Itulah yang terakhir barusan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita sama-sama hormati Pak Dr. Nofrijal Taher, ya, itu kami berharap ya, kami mohon pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan pengarahannya atau arahannya kepada kita semua selaku pegiat yang secara mandiri ya, secara mandiri kita dengan penuh komitmen dan kesadaran sendiri ingin berbuat sesuatu sekecil apapun di dalam mengurangi timbulan sampah yang ada di daerah kita masing-masing dengan melakukan budidaya maggot atau pengolahan sampah berbasis biokonversi maggot. Ya. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon Bapak Direktur Pengolahan Sampah Bapak Nofrijal Tahar bisa menyampaikan pengarahannya. Dipersilakan Pak Direktur, ya silakan. Baik, terima kasih Pak Anang Sudarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Hormat Bapak Dr. Insinyur Anang Sudarna, MSc, PhD, sebagai selaku Dewan Pembina dari PPM Paguyuban Penggiat Maggot Nusantara. Sebenarnya beliau ini juga dari Kementerian KLHK juga, Bapak dan Ibu semua ya. Beliau adalah advisor Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya. Jadi kalau jalurnya lebih kencang hotline-nya Pak Anang daripada saya ke Bu Menteri sebenarnya. Jadi Kang Ardi mungkin bisik-bisik Pak Anang lebih cepat daripada kepada saya ini sebenarnya kalau untuk gerakannya. Terima kasih Pak Anang. Saya hormati Bapak Ahmad Al-Fajar, juga Dewan Pembina. Tadi Pak Agus nggak bisa hadir. Kang Ardi Elmedian ini selalu intens komunikasi dengan saya dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebut, ada Pak Yuda, ada Kang Dadan dan semua teman-teman lain yang hadir pada diskusi lah kita pagi hari ini atau sharing gitu. Pertama sekali tentu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhimpun di dalam PPM Nusantara ini. Tentu sebagai entitas paguyuban, teman-teman sudah menunjukkan eksistensi yang sangat nyata dan konkret di lapangan. Ini terbukti dengan 578 anggotanya dan juga berada di 27 provinsi. Tentu eksistensi teman-teman PPM ini sudah dikenal tentunya di berbagai wilayah, 27 provinsi,
Saya yakin teman-teman sudah memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penyelesaian atau penanganan atau memberikan solusi terhadap sampah-sampah organik yang dihadapi oleh teman-teman di daerah. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat tentunya, apalagi teman-teman sudah melakukan Munas kemarin. Tentu sebagai sebuah entitas PPM, apalagi nanti akan berkembang menjadi koperasi, tentu saya berharap sebagai mitra kerja tentunya dari pemerintah maupun pemerintah daerah, teman-teman bisa lebih berkembang lebih baik lagi, meningkatkan kapasitasnya lebih besar lagi, dan yang lebih penting tentunya berkontribusi terhadap hal-hal positif terkait dengan penyelesaian sampah organik di lapangan. Pak Anang, Pak Ardi, Pak Fajar, dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini dalam diskusi lewat Zoom ini. Memang dalam mungkin saya mencatat 2 tahun terakhir ini isu topik-topik mengenai biokonversi dari black soldier fly atau maggot ini sangat berkembang pesat di ruang-ruang publik dan juga sangat nyata juga di sebentar ini saya agak terganggu nih. Oke, ya sangat berkembang pesat di ruang-ruang diskusi, bahkan juga di dalam dunia bisnis juga sudah mulai berkembang dengan baik, gitu ya. Sehingga juga beberapa respon juga sudah diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya terkait dengan perkembangan teknologi biokonversi black soldier fly ini dalam pengolahan sampah organik, gitu ya. Ini bisa kita lihat misalnya, pertama Bapak Menteri Pertanian sudah memasukkan black soldier fly ini atau maggot ini menjadi komoditas pertanian, gitu ya. Sehingga ini tentu membuat sebenarnya langkah-langkah ke depan semakin jelas misalnya. Sehingga memang ini menjadi komoditas dari pertanian yang memang sudah diakui secara resmi. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita juga bisa lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, juga ada komunikasi dengan Kementerian Kelautan, Perikanan. Tentu ini berkaitan dengan pakan ikan tentunya juga ya, dan juga mungkin juga terkait dengan hal-hal lain yang dihasilkan dari teknologi biokonversi BSF tersebut. Tentu saya pikir juga selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi tentu punya hubungan yang erat dengan aktivitas teman-teman di lapangan tentunya. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh Kang Deddy Mulyadi ke Purwakarta. Beliau mengumpulkan seluruh kepala desa di Purwakarta dan ya saya juga mengajak Pak Mas Angga Papahan ya, anaknya Pak Agus Papahan, untuk mengajarkan seluruh kepala desa terkait dengan budidaya BSF maggot ini. Jadi tentunya Kementerian Desa juga punya potensi yang sangat kuat ya, apalagi sekarang juga berkembang juga, apalagi setelah pandemi COVID ini, pangan, food dan ketahanan pangan itu menjadi fokus yang kita dorong sekarang ini, karena sejak COVID orang kembali berpikir bahwa memang pangan ini menjadi hal yang penting kita amankan. Untuk hal itu memang akhirnya pertanian-pertanian yang sifatnya juga organik gitu ya, mengurangi fertilizer dari kimia, ini menjadi tren juga sekarang, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga saya pikir
kalau ini juga bisa menjadi kekuatan di desa ya, di desa kita, di seluruh desa kita punya kurang lebih 70.000 sampai 75.000 desa di Indonesia. Ini mungkin akan bisa meningkatkan juga produktivitas pangan kita, baik itu dari peternakannya, dari perikanannya, maupun juga dari sisi pertaniannya yang dihasilkan dari pupuk cair maupun pupuk padat yang dilakukan oleh aktivitas teman-teman melalui konversi BSF ini. Itu yang saya potret, coba lihat memang. Jadi ini oleh sebab itu memang saya sendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memang sedang menyiapkan pedoman teknisnya, mudah-mudahan sudah selesai, karena juga ini bantuan teman-teman, juga Pak Agus Papahan yang memberikan pendampingan. Kalau ini sudah selesai, kita tentunya tahun 2021 akan bisa melakukan kebijakan yang masif juga untuk 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mendorong teknologi biokonversi BSF ini. Dalam konteks itu, saya berharap tentunya teman-teman PPM ini bisa menjadi mitra teman-teman pemerintah daerah. Karena memang persoalan sampah, khususnya persoalan sampah ini kan memang ujung tombaknya, frontlinernya itu adalah teman-teman di kabupaten kota, karena memang kewenangannya ada di situ. Jadi saya dengan ini juga menegaskan mulai 2021 kita akan gencar dan masif untuk mendorong ini ke pemerintah kabupaten kota, karena kita sudah memiliki pedomannya, dan saya berharap tentunya teman-teman PPM juga mengambil peran di situ. Saya yakin teman-teman daerah nggak bisa langsung bergerak juga, apalagi mungkin kalau teman-teman memang yang memiliki knowledge-nya, pengalamannya, begitu loh ya. Sehingga inilah yang mungkin perlu kita bangun di tahun 2021 ke depan. Semua ada kuncinya di pemerintah daerah, dan kita pemerintah pusat akan mendorong itu, dan saya berharap PPM bisa menjadi bagian dari mitra itu, sehingga memang kita bisa memastikan bahwa sampah-sampah ke TPA itu benar-benar berkurang yang dibuang ke TPA, karena memang kita pasti akan kesusahan untuk mencari lahan baru kalau TPA-nya cepat penuh dan sebagainya. Dan yang lebih penting tentunya adalah ini memberikan nilai ekonomi yang inklusif buat masyarakat, buat yang pelaku biokonversi BSF-nya sendiri, dan juga berdampak positif terhadap peningkatan produksi peternakan, pertanian, maupun juga perikanan di daerah. Itu mungkin yang mendasar yang akan kita lakukan di tahun depan, dan beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman PPM tentu kita akan catat dan akan kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, mana yang bisa cepat kita tindak lanjuti, dan mana yang mungkin ya paling tidak mana yang low hanging fruit-nya lah ya dari rekomendasi teman-teman ini, sehingga bisa cepat kita lakukan begitu. Paling tidak misalnya revisi Permen 13 ini sedang berproses, mungkin sebentar lagi akan ada harmonisasi, dan beberapa lainnya saya sudah catat tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi dan juga yang ditambahkan oleh Pak Anang. Sekali lagi saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih, dan saya juga atas nama Kementerian Lingkungan Hidup menyambut dengan hangat kemitraan yang dibangun oleh teman-teman ini. Kita tentunya KLHK akan mendorong upaya-upaya ini secara lebih masif lagi melalui policy dan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah bergerak dengan pengolahan sampahnya dengan teknologi biokonversi BSF ini. Dan
Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil peran di situ menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, arahan atau sambutan yang luar biasa dari Pak Direktur ya, merespon sangat positif apa yang kita perjuangkan selama ini, dan mudah-mudahan dengan sinergi yang maksimal antara para pegiat yang mewakili barangkali masyarakat ya, di berbagai tingkatannya, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat sampai desa dan kelurahan. Tadi disinggung salah satu contoh yang sedang juga berkembang dengan sangat positif ya, yang disampaikan oleh Pak Direktur di Purwakarta misalkan. Ya tentu ini hanya yang tercatat yang mungkin melaporkan, menginformasikan ke kementerian ya, atau ke ke PPM ya, kepada PPM. Nah mungkin sebagai informasi juga nih, saya selaku PPM dan juga sebagai tugas dari Pak Direktur, Bu Dirjen ya, untuk membantu kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh kementerian, khususnya dalam pembangunan pengolahan sampah melalui PDU, melalui bank sampah. Saya udah terus intensif komunikasi dengan para kepala dinas di Citarum, karena frameworknya yang ini untuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 ya. Ini juga kita terus tambahkan aspek atau pelaksanaan atau pemanfaatan teknologi biokonversi ini untuk pembuangan sampah. Yang tadi saya sudah singgung Kabupaten Bandung, kemarin saya ketemu dengan ya, hari Rabu ya, bukan kemarin, hari Rabu saya ketemu dengan Kabupaten dengan Kota Cimahi, dengan Pak Kadisnya, dengan Kota Bandung, dengan Kabinnya, untuk terus bergeliat Pak. Dan tentu dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa pedoman ya, atau payung hukumnya akan lebih mempercepat atau mengakselerasi kegiatan kita di lapangan. Kita memahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pengolahan Sampah, memang ada kewenangan-kewenangan yang menjadi otoritasnya ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Yang level eksekusi penanganan sampah berupa pengurangan dan juga penanganan ada di tingkat kabupaten. Nah, itu juga tentu kita ingin bantu ya, ataupun sama-sama bersinergi terkait dengan Perpres 97 ya, tentang Jakstranas pengurangan sampah gitu ya, yang ditindaklanjuti oleh Jakstrada provinsi maupun Jakstrada kabupaten kota di masing-masing wilayah. Nah ini juga terus kita gaungkan. Nah teman-teman, dari sisi payung hukum itu saya pikir mudah-mudahan seluruhnya tahun depan bisa tuntas termasuk revisi Permen LH nomor 13 tahun 2012 tentang bank sampah ya. Tentang bank sampah. Saya kira itu ya, kita lanjut dengan sesi berikutnya. Ya mudah-mudahan Pak Direktur masih tetap berkenan sehingga bisa memotret langsung dinamikanya. Ya kalau ada hal-hal yang mungkin harapan, usulan dan lain sebagainya, ya kita coba tampung, nanti kita salurkan sesuai dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan nih Pak Direktur ya. Nah tadi Pak Direktur nyinggung bagaimana mungkin keterkaitan saya dengan Kementerian LHK khususnya dengan Ibu Menteri, itu juga sudah dalam rancangan. Tapi tentu pasti saya akan melalui Direktorat Jenderal PSLB 3 khususnya melalui Direktorat Pengolahan Sampah. Kalau menyangkut masalah ini, saya tidak mungkin lompat-lompat ke sana. Walaupun barangkali sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang mendapatkan SK dari beliau, saya membuat laporan kepada beliau, ya, kepada beliau. Tapi dalam tatanan
pelaksanaan kewenangan tentu saya akan masuk dari pintu Pak Nov ya. Saya tidak akan lompat langsung ke sana. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita sampai kepada sesi untuk ya urun rembug lah barangkali ataupun curah pendapat ya. Untuk selanjutnya ya barangkali apa Pak Ardi akan menghandle ini atau dilanjut dengan saya? Saya kayaknya lebih. Dan Pak Ardi kan lebih kulino dengan kawan-kawan. Ya, ya Pak Anang, saya. Silakan Pak Ardi, saya tetap ada di sini. Saya tetap ada di sini. Pak Nov, ya kita tetap catat. Karena saya juga berperan double nih karena disinggung oleh Pak Nov. Kalau tidak disinggung saya akan ini. Saya akan mencatat dan mungkin nanti kita rumuskan poin-poin yang nanti kita kristalisasi dalam bentuk langkah strategis dan taktis operasional yang mudah-mudahan bisa mengakselerasi gerakan ini ya. Ini harus dikemas dalam bentuk gerakan ya. Ya. Saya membayangkan, maaf Lisa Tama, saya membayangkan kalau semua desa ada pegiat ya anggota PPM, pegiat Magot, dan satu desa tidak usah banyak, barangkali 200 kilo saja sampah organik terolah setiap hari, maka dalam satu hari akan sekian ribu ton akan terolah. Nah ini dari sekian ribu sumber protein akan terhasilkan. Demikian seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa. Dengan 50 ton per hari saja, kalau dibangun dengan sebuah sistem perusahaan korporasi, ini X miliar rupiah harus dikeluarkan atau melalui dana pemerintah. Tapi secara smooth, teman-teman bergerak, terus bergerak dan setiap saat meningkat dan meningkat. Oleh karena itu nanti kita akan inikan bottleneck-nya di mana. Adanya paradok yang tadi disinggung. Kita banyak sampah tapi kok sulit anggota kita dapat sampah. Ini kan paradok. Silakan Pak Ardi lanjut. Ya, terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Nofrizal. Ya, saya minta waktu Pak Nov nih mungkin sampai 30 menit ke depan, nggak apa-apa Pak Nov? Yang itu kenapa? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Aku nih nggak bisa. Halo? Dilanjut saja Kang, dilanjut sampai selesai. Oke. Ya, paling nggak kita setengah jam lagi lah ke depan Pak Nov. Ini ada yang udah angkat tangan, ini Kang Dadan Ramdan, ada yang mau disampaikan Kang Dadan? Pokoknya sampai selesai saja Kang. Jangan ya, terima kasih Pak Nov, terima kasih. Kang Ardi. Ya, nanti saya juga memberikan masukan ya Kang Ardi. Ya, mangga Pak. Ya, Kang Dadan, silakan. Ya, Pak Ardi. Ya, terima kasih waktunya Pak Ardi sama Pak Anang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur atau Pak Nov yang telah menyupport kegiatan-kegiatan PPN gitu Pak. Saya ada sanggahan sedikit terkait ini nih tadi Bapak. Jadi kita harus bermitra dengan pihak pemerintah daerah di tempat yang terkait gitu Pak. Kami sangat menyupport dan kami sangat menunggu gitu uluran tangan dari pemerintah daerah terkait gitu. Jadi jangan anggap komunitas kami ini Pak sebagai lawan. Anggaplah kami sebagai keluarga dan sebagai teman gitu Pak. Kami sangat optimis bisa bekerja sama dengan solid gitu. Untuk menuntaskan persoalan sampah organik, yaitu sampah yang tidak dilirik sama pengepul, Pak. Kalau pengepul itu cuma melirikkan yang bisa dijual, gitu. Sementara sampah organiknya dibiarin. Kami sangat optimis dengan rekan-rekan semua bekerja sama dan untuk menuntaskan persoalan itu. Dan saya memohon ke Bapak untuk istilahnya menindaklanjut ke pemerintah terkaitnya untuk atau supaya bisa mau welcome, menerima kami gitu Pak. Kami itu anggap aja keluarga yang mau bekerja sama dengan pemerintah, anggap aja kami sepanjangan tangan dari pemerintah. Kalau pemerintah langsung tidak mungkin terkelola gitu Pak, tanpa bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas-komunitas kami. Mungkin sekian
istilahnya curhatan dari kami, dari pribadi kami, dari komunitas kami gitu Pak. Terima kasih sekali Pak. Kami juga kemarin telah difasilitasi oleh pihak Kementerian LHK gitu, pelatihan gitu. Alhamdulillah kami kemarin dengan Pak Asep mungkin mengikuti pelatihan Pak. Terima kasih sekali Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fajar ada yang mau disampaikan sama Pak Fajar? Baik, terima kasih Kang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama saya tujukan kepada Kang Ardi ya. Jadi dari hasil komunikasi saya dengan stafnya Pak Menteri, kemungkinan nanti kita bisa bertemu langsung dengan beliau. Oleh sebab itu kita persiapkan Kang, mungkin Pak Anang, Pak Prof Agus Pakpahan dan sebagainya kita rencanakan untuk bertemu dengan beliau. Namun sebelumnya mungkin yang pertama perlu ada resume atau apa yang perlu disampaikan kepada beliau, mungkin terkait PPM itu sendiri. Saya yakin kalau tentang Black Soldier Fly-nya sendiri Pak Menteri sudah paham, namun tetap Prof Agus sebagai pakarnya juga perlu menyampaikan hal-hal yang mungkin juga belum diketahui oleh beliau. Demikian juga dengan Pak Anang, mungkin perlu juga untuk menyampaikan sesuatu yang kira-kira apa yang bisa disampaikan dari sisi Pak Anang. Kemudian dari sisi Kang Ardi, Kang, ya yang saya tadi sampaikan juga selain resume dalam hal ini mungkin gerakan apa yang sudah dibuat oleh PPM, kemudian kondisi PPM saat ini, kemudian kondisi PPM yang diharapkan dihubungkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada sekarang ini. Ya ini kan juga tentunya gerakan ini juga jika tidak didukung oleh pemerintah, tentunya impact-nya kecil. Nah, ini perlu disampaikan juga, sehingga perlu dukungan, betul yang tadi Kang Dadan sampaikan. Namun, untuk bisa didukung, tentu semua harus paham visi, misi, maksud, dan tujuan, dan sebagainya. Sehingga dengan visi, misi, dan maksud dan tujuan yang bisa dipahami oleh bersama, masing-masing akan membuat strategi, jadi kita lebih mudah bekerjanya itu. Nantinya ketika beliau berkenan, ada waktu untuk kita agar yang tadi saya sampaikan terkait masa resume itu sendiri, mungkin brosur dan sebagainya, dan mungkin ada disertai video atau apapun kegiatan yang sudah kita kerjakan bisa dilampirkan juga. Kemudian untuk internal, Kang Ardi, internal PPM sendiri, saya berharap agar sering diadakan pertemuan, mungkin bukan hanya yang di Bandung, tetapi mungkin dari daerah-daerah lain, supaya ya itu tadi kita sosialisasikan visi misi kita, agar antar anggota komunitas paham apa yang akan diperjuangkan atau dituju. Sehingga ada kesamaan visi misi itu. Jika kesamaan visi misi itu tercapai, maka akan terarah, Kang Ardi. Akan terarah apa yang akan kita capai dari masing-masing daerah. Pak Fajar ya? Pakai Zoom, apa ya? Pakai Zoom gitu ya? Kenapa? Pakai Zoom. Ya, gitu. Teknisnya silakan. Bagaimana? Apakah Zoom? Apakah juga mungkin bisa bertemu? Ya, diundang di mana mungkin? Nanti kita itu teknis bisa diatur sendiri oleh Kang Ardi. Namun yang penting itu adalah tadi isinya seperti apa. Kemudian juga untuk komunitas agar juga memberikan pelatihan-pelatihan Kang Ardi kepada seluruh komunitas yang ada di mudah-mudahan di Indonesia ini, agar juga memberikan pelatihan-pelatihan, karena itu akan seiring sejalan secara paralel apa yang kita kerjakan bersama ini bisa segera atau mudah tercapai. Karena masing-masing sisi di mana saya yakin kalau kita sampaikan ke Pak Menteri, kan beliau juga keliling ke seluruh Indonesia, memudahkan akses, karena manfaat dari Megat sendiri terhadap
perikanan dan sebagainya itu juga sangat besar. Maka pada saat pertemuan itu perlu penyampaian. Itu aja mungkin Kang Adi untuk internal dan juga yang harus kita siapkan ketika kita nanti menghadap Pak Menteri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada ini nih apa ke saya nih Pak Didi dari Purwakarta terkait kunjungan Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Direktur Pak Nofrijal. Mana nih Pak? Oke Pak. Pak Kusnadi. Oke, kita skip dulu Pak Kusnadi. Oke, ada yang lain Pak Toto, ada yang mau disampaikan Pak Toto? Yang lain ada yang mau Kang Ardi. Yuk. Mohon saya Kang Ardi, ada sedikit yang mau disampaikan Kang Ardi. Ya, mangga. Halo Pak, nggak bisa masuk Pak saya Pak. Oh, berarti nanti sekarang Kang Epul dulu, terus habis itu Pak ini dari Banyuwangi ya Pak. Kang Epul dulu ya Pak. Nanti Bapak. Oke. Bapak setelah Kang Epul ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ardi, terima kasih Pak Nofrijal. Tadi ada yang lain juga ya. Terima kasih banget. Kang Dadan juga terima kasih, kita tetap berjuang Kang Dadan ya untuk kemaslahatan umat di bidang persampahan ini. Walaupun kita sering ya ada duri-duri itulah. Cuman gini Kang Ardi, saya dari PPM Saung Magot Bandung Barat. Ya alhamdulillah lah support untuk ini Pak Am mungkin ini sebagai ini juga ya Pak Nufri, Pak Prof sebagai laporan juga dari kami PPM Saung Magot Bandung Barat. Alhamdulillah lah support dari dinas itu sangat luar biasa gitu kan, walaupun kami ya dengan Kang Ardi tahu sendiri perjalanan kami baru seumur jagung lah. Kami memulai budidaya maggot ini di bulan Agustus. Tapi alhamdulillah berkat support segala macam termasuk dari Kang Ardi sebagai suhunya dari kami gitu kan. Alhamdulillah lah. Cuman sedikit ada masukan Kang Ardi dari PPM Saung Magot yang sekarang udah tersebar dari 16 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah ya. Kita ada plasma-plasma tiap kecamatan dan tiap desa. Sebagaimana tadi Pak Anang bilang gitu, kalau ada tiap desa gitu kan. Nah, saya itu lagi fokus ke sana Pak Anang. Mudah-mudahan ya minta dukungan dan doa dari semuanya penggiat PPM Saung Magot ini. Saya alhamdulillah dari kecamatan pun juga ya support gitu kan ke PPM ini Kang Ardi. Ya, cuman ada sedikit mungkin masukan dari anggota kami, ya anggota kita juga dari PPM Saung Magot itu. Karena di sini kan tidak luput dari kos ya Kang Ardi ya. Dari kos untuk pengolahan sampah ini, walaupun kami dengan seadanya, dengan inovasi-inovasi yang kami berikan ya, solusi-solusi seperti pencacah sampah dan segala macam, karena kami di sini tidak semata-mata mendirikan ini untuk meminta atau memungut dari Pemda gitu, tapi ya kita berbuat dulu seadanya, apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa lakukan untuk kemaslahatan umat di bidang lingkungan ini. Nah mungkin ya kami hanya ingin menyampaikan Pak Kang Ardi, ini untuk ini biar ada keseragaman harga gitu Kang Ardi ya. Biar ada keseragaman harga di ya kita kan Nusantara, Indonesia gitu. Jangan sampai ya kita dimonopoli lagi dengan adanya harga-harga yang sangat ya sangat juga gitu ya. Seperti gitu Kang ya, karena PPM ya dari anggota kami juga, wah Pak nanti jualnya gimana? Terus harganya gini-gini. Soalnya kayak kemarin mungkin ya mohon maaf dalam tanda petik ya budidaya cacing gitu. Setelah kita ya booming gitu kan, tahu-taunya harganya hancur
Bahkan yang saya pun juga kan dengan sampai dengan baskomnya saya cacah gitu Pak. Karena ya itulah, jadi mudah-mudahan dengan MyGot ini kita bisa bersinergi dan tetap kita pun juga pengen meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas lagi gitu kan. Karena ya mungkin dengan budidaya maggot ini kita bisa menyerap tenaga kerja yang betul-betul mau bekerja dan betul-betul cinta lingkungan begitu Kang. Ya, alhamdulillah saya juga Kang Ardi berkat ya ilmu dari Kang Ardi, sekarang saya udah punya ya ada 2 karyawan lah di sana gitu kan tempat saya. Alhamdulillah lah kita bisa sharing untuk income gitu kan dengan mereka. Begitu Kang Ardi. Ya, baik. Terima kasih. Ininya Kang Epul. Terima kasih Kang Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah nanti ke depan kita akan, insya Allah enggak lah Kang Epul, enggak akan sampai jatuhin harga gitu. Ya, udah angkat tangan nih Pak Kang Teddy Koswara nih. Mangga Kang Teddy dari Subang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bagi saya diakomodir dalam acara diskusi pada kesempatan ini yang menghadiri yang sangat berkompeten dalam bidang permagotan ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Teddy Koswara dari Subang, Pak, sebagai praktisi pengolahan sampah. Jadi kami mengelola sebuah TPS yang berlokasi di Subang, Pak. Kami mengenal dan mulai aktif dalam pengolahan maggot ini tahun 2018, Pak. Cuma pada waktu itu saya masih single fighter, jadi belum ada yang memang bergerak dalam bidang itu secara terorganisir. Tapi tetap kami berjalan dan kami lakukan itu dengan bekal keilmuan yang seadanya kami jalankan. Kemudian beberapa bulan yang lalu kebetulan ada pelatihan yang diselenggarakan oleh KLHK dalam bentuk e-learning. Saya ikut hadir di situ. Kemudian mulailah terbentuk satu embrio kelompok, walaupun kelompok itu sifatnya hanya dalam bentuk kelompok WA. Jadi kami melihat di situ satu prospek yang luar biasa dan beberapa kendala yang memang harus dipahami oleh para pengurus dan para peserta yang ada dalam PPM Maggot Nusantara. Karena kami di sini praktisi, mungkin ruang lingkup pembicaraan yang saya sampaikan seputar itu, Kang Adi. Persoalan yang kami hadapi pada kesempatan pengolahan limbah ini adalah ketika sampah organik dan anorganik ini tercampur di titik-titik yang ada di lingkungan masyarakat. Kami mencoba untuk memberikan satu edukasi dan itu pun ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Gitu. Kemudian betul kami adakan satu bentuk punishment dalam bentuk pemberian penghargaan dan lain sebagainya untuk memberikan satu rangsangan. Itu pun belum berhasil. Nah, tadi kami menyimak tentang perencanaan ke depan hadir dalam bentuk koperasi. Ini kami sangat support dan mendukung sekali, Pak. Karena daripada bank sampah, tapi bukan berarti bank sampah itu sesuatu yang tidak baik. Pada dasarnya itu sudah satu langkah awal yang memang bagus untuk dilakukan, dilaksanakan. Tapi ketika hadir dalam bentuk koperasi, saya pikir koperasi ini akan lebih interaktif, baik dengan anggotanya, kemudian dengan pengurus TPS-nya. Jadi saya pikir ini satu langkah yang luar biasa. Singkat, Kang Teddy, dipercepat poinnya. Ya, sementara mungkin seperti itu, Pak. Dan kemudian betul sebagaimana
Pak Al-Fajar sampaikan bahwa ketika tidak ada regulasi di tingkat bawah, impact yang diberikan oleh penggiat ini karena tidak ada ikut campur tangan dari pemerintahan yang terdekat dengan pengelola ini belum terasa, Pak. Bagi kami selama ini belum ada terasa dari pemerintah setempat untuk membantu kegiatan ini. Dulu Pak Nov pernah rekomendasikan saya untuk masuk ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Subang, Pak Teddy. Mungkin hari ini Pak Nov harus lanjut. Ya, Pak Teddy ya. Sementara itu demikian, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Pak Teddy. Berarti insya Allah memang hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi ya. Ini saya mau bacakan nih dari kampus nih Balaraja. Balaraja sudah sekian tahun 1 ton sekarang ininya apa Balaraja Tangerang nih. Terus ini Kang Kuswan nih Raisen. Kang Kuswan Pangandaran silakan. Sorry Kang Kuswan sebentar. Si Bapak nih lupa saya. Pak, mangga Pak, dari Banyuwangi ya Pak. Purwakarta Pak. Oh Purwakarta, Pak Kusnadi. Ya maaf tadi gangguan teknis Pak. Gimana Pak? Ya. Terima kasih Pak Komandan, Pak Ardi, Ketua PPM Nasional. Saya gabung 2-3 bulan yang lalu dan alhamdulillah kami di lapangan walaupun baru merintis sudah ada peningkatan yang cukup luar biasa di masyarakat sekitar tertarik dengan Magot Pak. Ya termasuk tadi saya coba tanggapi mengenai Komisi 4 anggota Dewan kita Kang Deddy Mulyadi tertarik dengan Magot, dengan perkembangan Magot. Jadi untuk Kabupaten Purwakarta seluruh kepala desa itu dikumpulkan Pak, dikumpulkan dan untuk meminta alokasi dana untuk pengembangan Magot. Jadi sampah-sampah masyarakat itu dikumpulkan, ditarik oleh Kadus Pak. Jadi per kepala dusun itu dikasih cator Pak. Nah tentunya dananya harus dari kabupaten ini Pak. Jadi ada sinergi antara masyarakat, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten ngeling ke pusat. Dalam hal ini anggota dewan mengedukasi gitu Pak. Ya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa diedukasi juga ke kabupaten kota lainnya Pak. Ya, betul Pak. Dan saya berharap untuk Purwakarta bisa jadi pilot project Pak. Amin. Pilot project untuk seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Makanya saya ke Pak Ardi, ke Pak Agus Pak Pahan, serta pembina-pembina yang lainnya, mohon dengan sangat Purwakarta dipantau Pak. Pak Ardi janji mau ke tempat saya, sampai sekarang belum datang juga. Saya gampang Pak. Ayo Ardi, ayo. Keluar pintu tol cuma 300 meter Pak, itu udah kandang Magot saya Pak. Siap. Mohon ya saya insya Allah bantu Purwakarta menjadi pilot projectnya untuk pengembangan Magot tiap desa seluruh Indonesia ya, karena kita sudah disupport dengan anggota dewan Pak, termasuk bupatinya, termasuk LH-nya, termasuk kemarin saya didatangin oleh kepala dinas peternakan Pak, yang kalau kata saya tuh udah ketinggalan gitu loh. Saya udah bergerak dulu, mereka baru turun gitu, seperti itu. Mungkin hanya itu Pak. Ya mudah-mudahan satu cator, satu kepala dusun bisa diaplikasikan untuk tiap desa seluruh Indonesia. Dan itu kalau bisa dijalankan, insya Allah Magot menjadi nomor 1 untuk ke penguatan pangan kita Pak. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih itu Pak yang saya sampaikan.
Kang Ardi. Ya. Ada Pak Fajar kelihatan sekarang. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kang Ardi, saya mau menyampaikan ini biar tidak ini ya, biar satu suara gitu. Ya. Saya udah baca nih, udah banyak baca nih di chat nih, chat room ini. Juga udah apa yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua. Jadi ini PPM menurut saya ini adalah wadah untuk kita bersatu yang pertama. Yang kedua adalah untuk bersama-sama kita perjuangkan apa yang disampaikan terkait keinginan-keinginan agar pemerintah turun dan sebagainya. Memang itu yang kita harapkan. Salah satunya itu. Oleh sebab itu, bergerak. Saya juga bergerak, rekan-rekan yang pegiat di lapangan juga bergerak, Kang Ardi bergerak, semua bergerak. Fokus mandi api. Untuk menyatukan visi dan misi yang kita yang akan kita raih itu. Oleh sebab itu, Kang Ardi, ayo nangka mana itu aneh orang nungalana kalau kasih amih masing-masing kepala atau ketua PPM di masing-masing daerah untuk bisa diadakan atau apapun itu agar nantinya bisa disosialisasikan juga ke masing-masing daerah. Ya, iya Pak. Terus kemudian yang kedua, insya Allah tadi yang sudah bergiat, yang dekat-dekat, saya mudah-mudahan juga bisa roadshow. Ya, roadshow lah. Kebetulan setelah ini selesai saya sekolah ini tanggal 3 Desember ini, mungkin waktu saya masih ada kosong. Mudah-mudahan saya bisa mengunjungi tempat-tempat yang terdekat paling tidak. Mudah-mudahan. Saya tidak janji, tapi saya akan berusaha. Ya. Saya akan berusaha untuk mengunjungi, biar saya juga bisa mencatat atau bisa mengumpulkan lah kira-kira kesulitan, kendala-kendala, kemudian juga keinginan-keinginan juga apa yang sudah dicapai. Oke Pak Fajar. Kemudian nanti saya bisa kumpulkan itu, nantinya saya berikan masukan ke Kang Ardi juga yang nantinya harus dikompolir untuk menjadi sesuatu yang bisa disampaikan. Demikian Kang Ardi, terima kasih. Nih, mohon maaf teman-teman yang di Pulau Jawa, ini kasihan yang dari Bukit Tinggi pengen ngomong nih. Pak Kang Dani Chan. Kang Dani Chan. Monitor. Ya, lewat berarti. Sekarang Kang Kuswan. Pangandaran. Kang Kuswan. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugat-ugat untuk seluruh pegiat Magot Nusantara. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kuswan, pendatang baru di pegiat Magot ini di Pangandaran di Jawa Barat. Semacam ada disebut perbedaan kepentingan atau perbedaan kepentingan. Satu sisi Magot ini citranya ingin tinggi nilai ekonominya, sehingga memang harus terdengar itu harus mahal gitu. Jadi per gram berapa, per kilo berapa, yang fresh, yang kering, tepung dan seterusnya harus terdengar mahal. Tetapi memang di sisi lain katanya pakan alternatif, tapi kok mahal tuh. Nah, jadi kita ingin berdiskusi lebih jauh bagaimana sih menentukan formulasi harga yang pas agar kedua-duanya itu bisa tercapai citra Magot tinggi nilai ekonominya, tetapi bisa membantu petani peternak di sekitar kita gitu. Yang kedua, saya berharap ke PPM ini kalau khusus di saya itu lebih berharap ke pemasaran, entah itu mau fresh, mau hasil pengolahan, tapi yang jelas
bagi saya yang terpenting adalah bagaimana secepat-cepatnya hasil panen maggot ini bisa diserap. Yang ketiga, harapannya ingin ada pelatihan terutama di teknologi pengolahan, misalnya membuat pelet apung dari maggot itu seperti apa, formulasinya yang pas, mesinnya apa saja, itu kalau khusus untuk saya. Karena memang kalau untuk penjualan press maggot dalam bentuk banyak, kita sangat kesulitan gitu, karena tetap saja dalam maggot itu cepat busuk, cepat mati gitu kalau dalam perjalanan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam ugat-ugat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Kuswan. Ini saya langsung aja ke teman-teman yang lain ya. Nanti di summary saya share via grup lah ya ininya. Ini ada yang CV Bina Usaha Mandiri, Ibu Siti dari Solo. Ibu Siti monitor. Halo. Ya, lewat, skip lagi. Bang Denny Chan, udah ada, udah on. Ya, ini berhubung hari Jumat, kelihatannya kita dikasih kesempatan lumayan luas nih untuk ngobrol nih. Kayaknya nanti ke depan kita minta channel aja khusus sama PSLB 3 ya Pak Anang. Pak Anang, minta channel lah. Channel Zoom buat PPM, jadi komunikasinya kita bisa rutin seminggu sekali. Oke, ini saya coba lihat. Isu pemasaran masih sama. Kang Denny, mana Kang Denny? Oke, sekarang saya masuk ke Mas Budi Isroi. Mas Budi Isroi. Mas Budi. Mohon izin Pak Ardi. Ya. Kita sampai jam 11 nggak apa-apa ya? Sampai jam 11 bisa Pak Toto? Aman Pak. Ya, jam 11 kita stop ya. Oke. Ini ada, ini nggak pada monitor nih, yang angkat tangan nih. Oke, yang lain. Yang lain. Halo. Pak Budi itu. Budi, mangga. Ya, siap. Ya, oke. Ya, maaf ini kami kebetulan baru dalam perjalanan ini baru di bandara. Ya, ini bidang baru kami dari Jogja. Ya, terima kasih dengan forum ini. Kita memang masih banyak belajar dengan masalah ini. Kami kebetulan, saya itu mengelola TPS 3R. Satu hari itu kurang lebih sampah saya itu hampir 1,4 ton. Organik saya itu hampir 200-300 kg. Cukup besar. Memang banyak kendala yang saya hadapi sama ini. Tentu yang paling poin adalah sekarang masalah pelatihan, baik itu pelatihan budidaya maggot maupun pelatihan hasil olah produknya, kemudian pemasaran. Di samping itu adalah yang tadi menarik sekali adalah hubungannya dengan Dinas Pertanian. Ini menarik karena kalau memang Dinas Pertanian bisa masuk, nanti bisa juga diperlukan penganggaran Dinas Pertanian sehingga budidaya maggot ini akan menjadi lebih berkembang. Di samping memang di LH di kabupaten kota juga harus membackup masalah ini karena kalau ini bisa berjalan dengan baik ada hubungannya dengan pengelolaan sampah di rumah tangga, ini cukup luar biasa sebenarnya ini. Jadi saya mungkin sedikit saja dulu, barang perkenalan aja saya dari sini, karena memang kami juga punya beberapa teman yang sudah budidaya maggot, namanya dalam hal pemasaran memang agak kesulitan, baik itu yang masih fresh maupun untuk dikeringkan maupun di oven. Mungkin itu saja Pak Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dari Jogja ya. Mudah-mudahan nanti kita catat aja dulu semua ininya. Sebaiknya memang nanti di masing-masing wilayah itu bikin grup Pak, bikin grup, nanti koordinator grupnya ngegabung sama grup kita di Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara. Oke, di Jen nggak ada lagi, ada lagi? Belum buka. Ada lagi yang lain? Ke Bali. Kalau nggak ada, Pak Andi, Pak Kican. Di Kican udah muncul nih, Pak Andi. Di Kican mah Garut, Pak. Dari Sulawesi Utara, Pak. Oh ya, mangga Bang Marlon, silakan.
Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Wah, saya sangat senang karena bisa bergabung dengan komunitas Magot Nusantara nih. Saya kebetulan dengan kawan-kawan dari Kompis sudah mengembangkan Magot tapi di Tangerang. Sementara saya lokasi saat ini di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara, dan ingin mengembangkan ini karena potensinya sangat besar. Saya punya kantor, saya punya bank sampah juga, dan bank sampah ini sangat dekat dengan pasar. Kita potensi limbah organik dari pasar ini yang akan kita kembangkan. Saya ingin dapatkan dukungan dari kawan-kawan untuk bagaimana saya akan memulainya di daerah saya. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi kita ingin coba. Karena melihat Magot ini kan kadang-kadang orang udah baru lihat modelnya aja udah ngeri, tapi sebenarnya ini bisa jadi peluang, artinya peluang yang kita bisa kembangkan di daerah yang baru seperti ini. Jadi mohon dukungan para suhu dan para guru di sini. Saya senang sekali saya melihat banyak para pakar di sini. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bang Marlon. Jadi memang untuk menjadikan Magot ini lebih bernilai gitu ya, memang kita harus sama-sama, karena kan kita bukan pengusaha, kita harus bareng-bareng menyatukan visi, menyatukan misi, ya kita harus bersatu lah intinya, sehingga nanti titik-titik tertentu itu kita bisa buat status skema yang jauh lebih bagus untuk ekonominya. Ya, yang baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Tadi dari Sulawesi Utara, ini Mas Daniel mana ini? Mas Daniel ini Bukit Tinggi. Nggak jadi nih, sinyal ya. Ibu Siti dari Solo juga sinyal, kendala. Tapi ini ada nanti mungkin ada yang akan disampaikan. Ada lagi yang lain. Saya utamakan yang di luar Jawa dan yang jauh dari Jawa Barat gitu ya. Kalau Jawa Barat mungkin suatu saat kita pasti bisa ketemu. Yang di luar Jawa nih kita utamakan dulu. Mangga silakan yang lain. Mohon izin Pak Ardi. Ya Pak Toto, silakan Pak Toto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi, Pak Anang dan teman-teman lain ya PPM. Saya sedikit ingin mengutarakan, sebenarnya saya ingin melibatkan 6 menteri Pak di dalam kegiatan Magot ini. Karena 6 menteri itu selama 1 tahun ini memang sudah langsung. Jadi seperti perikanan itu dengan program pakan mandiri Pak. Kemudian dengan dinas koperasinya itu UMKM. Pertanian dengan program pupuk organik. Kemudian untuk LH sendiri kita tahu untuk biokonversi. Kemudian untuk PUPR itu adalah infrastrukturnya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan saya sangat bangga karena salah satu sebaran pakan mandiri. Nah, pakan mandiri ini hanya ada di 2 pulau, Pak. Jadi Sumatera bagian selatan, kemudian wilayah pantai timur dari Pulau Sumatera. Kemudian di Kalimantan sendiri itu hanya ada di Kalimantan Selatan. Itu adalah programnya dari Ibu Menteri Susiastuti. Ya. Namun sampai saat ini mohon maaf, secara pribadi saya belum melihat impact-nya. Karena bahan baku yang saat ini diperlukan itu adalah ikan ruca, kepala udang. Nah dari situ itu membuat satu pelet atau bama itu kualitasnya jauh. Nah disinilah saya 2 tahun terakhir mencoba dengan Magot itu masuk ke dinas-dinas yang ada. Ya. Namun yaitu tadi kembalinya adalah tanggapan atau respon dari masing-masing kedinasan itu belum ada. Salah satu contoh Pak,
mungkin teman-teman yang dari Depok, kemudian Pak Bram Dorman yang dari Jambangan Surabaya, kemudian teman-teman yang dari Yosowilangun, Lumajang, itu adalah lokasi-lokasi yang saya rekomendasi untuk didatangin DPR maupun dinas-dinas terkait. Itu sudah berlangsung 3 tahun, Mbak. Ya. Tapi sampai ini hari, Magot saya masih belum bisa menggantikan tepung ikan. Jadi saya mengharapkan khususnya mohon maaf Pak Nofrijal, untuk Kalimantan Selatan Pak, mohon digaris merahin Pak. Supaya Magot ini bisa langsung bisa menggantikan tepung ikan Pak. Ya. Oke. Oke, mungkin itu aja Pak Ardi. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Toto ini punya potensi yang sangat besar di Kalimantan karena ada 1000 kolam Pak Toto yang teman-teman. 1064 Pak hibah dari Kementerian KKP. Dan semuanya butuh pakan, nggak ketutupan ya Pak? Ya betul sekali. Ya. Dengan adanya Magot, jadi bisa jalan gitu ya? Insya Allah sudah 60 kolam yang intensif Pak. Iya. Oke. Oke. Nah ini salah satu potensi yang memang nanti kami catat Pak Toto di Kalimantan. Nah, teman-teman yang lain di daerah lain juga apa yang dilakukan sama Pak Toto ini perlu dicontoh ya. Selain Purwakarta, kalau Purwakarta tuh sinergi di tingkat petinggi-petinggi tuh. Ya. Bagus tuh. Oke. Ini udah kurang 15, saya bacain aja nih, ada beberapa poin nih. Alhamdulillah saya punya sekretaris baru nih. Mohon izin Pak Ardi. Ya. Mohon dikasih waktu Ibu Muhayati Pak dari Pontianak. Mana? Assalamualaikum Mbak Hayati. Mana Bu Muhayatinya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh silakan Bu, silakan Ibu. Kalteng ya, Kalteng. Ya, oke. Iya, Pak. Kalimantan, Pak. Albar. Cara cuma menyimak dulu, Pak. Karena kebetulan saya belum mengaplikasikan Magot. Cuma udah beberapa kali saya sudah ikut pelatihan bagaimana cara beternak Magot. Dan juga sempat sudah saya menandatangani kerjasama dengan sebuah universitas di Kota Pontianak, yaitu Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian untuk pengembangan Magot. Cuma sampai sekarang ini belum ada tindak lanjutnya. Ya. Jadi sementara saya nyimak dulu sambil mencari ilmu sekitar pembudidayaan Magot. Cuma itu saja. Ya, terima kasih Bu. Baik. Ini karena hari ini hari Jumat, kita harus sebagian besar harus melaksanakan kewajibannya sholat Jumat. Sekarang 10 menit lagi, jam 11. Saya bacakan aja nih hasil kita hari ini gitu ya untuk dicatat. Dan mungkin nanti akan saya buat laporannya secara khusus kepada Pak Direktur, Pak Nofrijal. Pak Fajar? Pak Fajar? Halo Pak Fajar. Ya, Kang Ardi. Ya, tadi Pak Nofrijal minta nomor telepon Pak Fajar tuh, saya udah kasih. Iya, iya, oke. Nah, pertama yang kita simpulkan di Pak Ardi. Ya, Pak Ardi. Ya, Pak Anang. Pak Ardi. Ya, Pak. Mungkin kalau Pak Ardi yang baca mungkin tidak paham karena coretan-coretan saya itu perlu disarikan. Ya. Tadinya saya nggak mau munculin. Siapa yang kasihnya nih? Ini poin-poin penting yang dari saya coba mengapa saya menyampaikan untuk melanjutkan memandu acara ini karena saya ingin mengambil poin-poin penting dari pembicaraan yang dari Pak Direktur dan kawan-kawan semua. Yang pertama dari tataran policy ya barangkali tadi juga sudah disinggung terkait dengan payung hukum ya, yaitu adanya pedoman teknis pengolahan sampah
organik berbasis teknologi biokonversi. Ini nanti teknis barangkali kami rumuskan dalam poin yang lebih lengkap untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Direktur bagaimana apakah ini menjadi bagian daripada hasil revisi peraturan Menteri LH ya LH 13 2012. Nah, karena dalam diskusi di markas PPM di Saung PPM ya di Manglayang itu kelihatannya kita ingin memperluas bank sampah ini dalam artian sebenarnya. Selama ini bank sampah itu hanya identik dengan sampah organik, anorganik ya. Mungkin nanti kita bisa apa bagian dari situ atau bagaimana nanti kita akan berikan pertimbangan atau kajian-kajiannya. Yang kedua, karena sesuai dengan arahan Bapak Direktur bahwa frontline dari kebijakan atau implementasi undang-undang lingkungan itu, undang-undang pengelolaan sampah itu ada di kabupaten kota, kami juga mungkin nanti memberi masukan ya terkait apakah perlu adanya semacam surat edaran ya atau apa dari Bu Menteri atau setidaknya dari Bu Dirjen terkait dengan ini, ya, terkait dengan pengolahan sampah organik, intensifikasi pengolahan sampah organik ini. Yang berikutnya adalah juga sesungguhnya ini sudah menjadi rencananya Pak Direktur sejak waktu awal tahun 2020 ya, adanya seminar atau bahkan mungkin bukan seminar ya, tapi rapat kerja nasional. Ya, rapat kerja nasional dengan menghadirkan seluruh kepala dinas lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat itu dan juga waktu itu rencananya menghadirkan mereka di Bogor di Jakarta, termasuk barangkali perwakilan beberapa orang perwakilan PPM. Tapi karena kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini kelihatannya tertunda. Oleh karena itu barangkali nanti Pak Direktur bisa mengambil langkah lebih lanjut. Apakah cukup melalui virtual ya, tapi sama rapat kerjanya menghadirkan para kepala dinas lingkungan, sehingga arahan-arahan kebijakan dari pimpinan, bahkan barangkali nanti kita memohon Ibu Menteri yang memberikan atau sebagai keynote speech-nya untuk masalah ini. Tentu kita tidak khusus Magot, boleh jadi pengolahan sampah, tetapi diberikan stressing terkait dengan pengolahan Magot yang memiliki multiplier effect yang luas, yaitu terkait dengan salah satu prioritas utama Bapak Presiden kita, yaitu penguatan ketahanan pangan yang menjadi bagian daripada upaya juga peningkatan ketahanan nasional yang sekarang ini menjadi garapan bapak-bapak di Kementerian Pertahanan ya, Pak Prabowo. Makanya penanganan lumbung pangan di Kalimantan pun salah satunya diinikan oleh beliau. Berikutnya adalah bagaimana kita merapihkan kelembagaan kita nih, masalah visi, misi, dan memahamkan ini kepada seluruh jaringan kita. Visi, misi, dan program kerja ini juga sudah menjadi bahan diskusi kami 2 hari yang lalu ya di sini di Bandung ya, Pak Ardi, antara lain Pak Yuda, saya, dan beberapa kawan lainnya. Kemudian yang berikutnya terkait nanti kebijakan harga ya, atau barangkali ancer-ancer lah. Tentu kita tidak memungkinkan untuk menyeragamkan seluruh Indonesia karena tempatnya sangat luas Indonesia. Dan barangkali juga untuk semua jenis pasar mungkin pasti berbeda. Untuk hobiis ya itu pasti lebih tinggi. Contoh untuk ikan hias, untuk apa gitu ya, untuk para pembudidaya ikan hias itu jenis akan lebih mahal. Nanti ini perlu kajian tersendiri nih Pak Ardi ya. Kita mungkin nanti mudah-mudahan Pak Nok bisa memfasilitasi untuk pengkajian sehingga range harga itu untuk berbagai jenis keperluan
Tapi yang intinya ini kita harus membangun bahwa budidaya maggot itu menjadi hidup semuanya. Artinya para pegiat maggot hidup dan berkembang kesejahteraannya, demikian juga para pembudidaya ikan. Ya, juga menjadi lebih tertarik ke sini karena bisa lebih murah pakan yang diperoleh dibandingkan dengan pakan yang ada sekarang di pasaran. Ini barangkali filosofi itu yang harus dipegang, yaitu bahwa kita ini adalah sejahtera bersama ya antara pegiat budidaya maggot dan pegiat budidaya ikan, pegiat budidaya unggas dan lain sebagainya. Yang berikutnya dari pembicaraan teman-teman sekalian ya, itu masalah sumber ya. Sumber sampah tadi ada yang mix ya, masih mix waste, itu sampah bercampur ini kan suatu ini. Nah, ini tentu terkait juga dengan kebijakan implementasi kebijakan pengolahan sampah, pemilahan sampah di tingkat sumber. Ya, di tingkat sumber. Karena ketika itu sudah dipilah di tingkat rumah tangga, barangkali ini. Nah, ini pilot project atau pilot model ini sudah mulai berkembang dengan istilah beragam. Antara lain misalnya Zero Waste City contohnya yang berkembang di Bandung dan sekitarnya. Nah, berikutnya yang terkait dengan ini juga bagaimana mensinergikan seluruhnya. Ya, memang di masing-masing provinsi dan kabupaten kota ada berbagai dinas. Oleh karena itu ini barangkali untuk dikaji lebih lanjut oleh Bapak Direktur, dan kalau memang itu nanti kita tentu support ya, memungkinkankah ya, dimungkinkankah adanya peraturan bersama atau kesepakatan bersama atau keputusan bersama antara beberapa kementerian ya, katakanlah antara Kementerian LHK. Orang Kementerian KKP menyebut kami ini di hilir, hulunya itu di KLHK gitu. Artinya hulunya itu di sampah itu ada di KLHK. Kemudian demikian juga pertanian memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu ya, ini baru selintas aja Pak Direktur, bentuk apa nanti yang perlu adanya untuk mensinergikan antara Kementerian A, B, C, D yang terkait sehingga menjadi sebuah orkestra yang enak gitu ya. Dan di tingkat kabupaten kota itu ketika Pak Toto pergi ke dinas A, dinas B, mereka sudah paham posisi masing-masing gitu. Ini demikian juga teman-teman di kabupaten kota lain ketika masuk ke LH, masuk ke dinas pertanian, masuk ke dinas KKP, itu mereka sudah paham porsi masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing yang ada di pemerintah kabupaten kota atau provinsi masing-masing. Ini yang poin yang terakhir ini saya pikir perlu dipikirkan lebih serius ataupun lebih intens, maaf ya, lebih intens sehingga akselerasi ya, apalagi gini, apalagi kalau model ininya apa itu dewannya seperti Pak Deddy Mulyadi yang mantan bupati gitu ya. Beliau udah tambah lagi bupati sekarangnya itu istrinya. Nah, beliau punya uang dari dana mungkin sebagai anggota dewan gitu ya, dana partisipasi ke wilayah binaannya. Nah, kalau semua yang terkait dengan ini di masing-masing wilayah seperti Pak Deddy yang anggota Komisi 4 misalkan, jadi angan-angan kita untuk memasarkan ya, kegiatan ini secara nasional ini rasa-rasanya lebih mudah. Nah, orkestra dari legislatif dan eksekutif ini tentu bagaimana mensinergikan. Tentu kita tidak bisa sendiri. Pak Anang kayaknya kesulitan sinyal nih. Pak Anang sinyalnya udah mulai putus. Halo Pak Anang. Pak Anangnya nelfon ke saya. Itu Pak Anang udah on lagi. Sore. Bukan. Punya saya kok putus barusan. Mungkin itu saja intinya. Ya. Halo? Ya.
Lanjut Pak. Halo, oke. Itu saja inti yang dari catatan yang sempat saya buat atas pembicaraan seluruh peserta ini ya, peserta dari mulai tadi Pak No, Pak Fajar, kemudian Pak Ardi dan juga teman-teman para jaringan pegiat Magot Nusantara ini. Nah, untuk selanjutnya untuk closing barangkali kalau diizinkan saya menyarankan Pak Nov diberikan kesempatan Pak Ardi. Ya. Pak Direktur maksud saya. Pak Nov kan masih monitor Pak, menutup acara Pak Nov. Closing statement dari Pak Direktur. Halo. Halo Pak Nov. Ya. Baik, terima kasih Pak Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mendengar diberikan oleh Pak Anang. Tentu ini menjadi pertimbangan-pertimbangan mendasar buat kita di pemerintah pusat untuk mendorong bagaimana pertama adalah biokonversi budidaya BSF ini bisa menjadi solusi yang sangat tepat buat pemerintah daerah dalam persoalan pengolahan sampahnya. Yang kedua tentunya juga kita berharap tentunya teman-teman PPM bisa mengambil peran di sini, bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Intinya semua yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan yang sudah disarikan oleh Pak Anang Sudarna tadi sudah menjadi catatan kami, Pak Mas Ardi dan teman-teman semua, Pak Fajar. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sinergi ini dengan sebaik-baiknya ke depan, termasuk kita mencoba juga melakukan komunikasi yang intens dengan sektor lain ya, terutama pertanian yang mungkin akan menjadi off-takernya, kemudian juga Kementerian Desa yang memang punya resources juga, kemungkinan juga Kementerian Koperasi dan juga mungkin Kementerian KKP yang juga sebagai off-takernya dari produk ya ataupun hasil dari biokonversi BSF ini. Saya pikir mungkin itu yang sebagai sebagai respon terhadap diskusi atau sharing kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyambut dengan baik semangat dan kerja-kerja nyata dari teman-teman di lapangan. Saya sangat bangga tadi melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, bahkan juga di Banjarmasin, di luar Jawa juga sudah berjalan dengan baik. Saya pikir itu Kang Anang, Pak Fajar, Kang Ardi, dan semua teman-teman di seluruh Indonesia dari PPM Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan dan sebagainya. Saya terbuka terus untuk berkomunikasi, berkoordinasi anytime. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung ya. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nov. Terima kasih semua peserta ya, ada Kang Fajar, Pak Ardi dan seluruh pengurus PPM dan juga seluruh jaringan di seluruh Indonesia. Untuk tidak berpanjang lebar karena hari Jumat dan mungkin di bagian tengah nih Mas Toto itu harus lebih awal pergi ke masjid ya. Maka marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya atas nama pemandu ya, kegiatan ini memohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan apabila ada yang kurang berkenan atas sikap dan ucapan saya. Insya Allah saya akan dorong terus nih Kang Ardi ya, mungkin besok lebih botak ya, untuk mempercepat dari hasil pertemuan kita ini untuk
dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, pamit. Anang, kalau Kang Ardi, silakan nomor telepon saya di-share kepada rekan-rekan. Nanti mudah-mudahan nanti suatu saat saya berkunjung ke suatu daerah, saya insya Allah mampir. Silakan di-share untuk siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya. Oke, gini, mungkin nanti kita akan lebih punya database yang lebih lengkap ya. Artinya siapapun bisa akses ke database itu tentang jaringan kita di seluruh Indonesia. Ya, termasuk nama, alamat, kemudian nomor telepon ya. Itu keren, Pak. Ya, nanti, nah kita tadi sudah disinggung sedikit oleh Kang Ardi walaupun baru kulitnya ya. Salah satu obsesi kita juga adalah memiliki satu sistem atau aplikasi untuk masalah sampah ini. Ya kita niru-niru Gojek lah, cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Tadi sudah disinggung dengan nama SOD, sampah organik digital. Ya, sampah organik digital. Jadi kita bisa tahu peta persoalan sampah di berbagai kota di daerah kita masing-masing. Ya, ini Kang Yuda nih sebagai motornya ya untuk masalah SOD ini, sampah organik digital. Selama ini kan kita menggunakan istilah SOD itu sampah organik dapur ya. Tapi D-nya ya biar ngetren di era industri 4.0 ini dengan mengganti SOD menjadi sampah organik digital. Nah ini sedang dirumuskan gambar besarnya, sedang didetilkan oleh tim yang memiliki keahlian termasuk di teknologi informatika. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita punya ini sehingga semuanya kita bisa lebih cepat. Kami berpikir bermimpi kami sering kumpul di suatu tempat di sebuah saung di lereng gunung Manglayang. Saya bilang ke kawan-kawan untuk memotivasi. Facebook, kemudian Microsoft itu dimulai dari sebuah garasi di Amerika dan itu bisa mendunia. Insya Allah pengolahan sampah organik secara teknologi biokonversi dengan dukungan SOD-nya ini juga bisa menjadi mendunia. Dan teman-teman memiliki legacy di sana, memiliki andil di dalam menerapkan itu. Nah, dengan dapur yang sebuah saung di kawasan Manglayang, kawasan Bandung Utara. Saya kira itu informasi awal ya. Pak Ardi memang belum, saya bilang kulitnya aja dulu biar bikin orang penasaran. Saya bilang. Trailer Pak. Trailernya aja dulu. Insya Allah nanti kalau udah ada bisa online gitu ya, bisa di uji coba lah. Ya, untuk prototyping ya Pak. Saya mohon diri ya, mohon izin. Bagi teman-teman yang masih mau ngobrol, monggo ya barangkali memanfaatkan channel yang sudah diberikan oleh di channel ini, link ini. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, izin meninggalkan pertemuan. Siap, sami-sami Pak. Nuhun Pak. Mohon izin ya. Salam sehat dari Manado. Ya, salam Bang. Kabar-kabar Bang. Salam sehat, salam kenal untuk semuanya dari saya. Terima kasih ya.